Biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan, padukan jiwamu dengan keluasan, ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya, jangan beri ruang bagi kepentingan atau pandangan pribadi. Maka dunia akan tertib. Ini kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Maksudnya apa? Berpikirlah seluas mungkin, menjelajahi macam-macam, tapi jangan terikat oleh keinginan-keinginan atau teori konsep-konsep yang rumit. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, tidak masalah. Baca buku sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, tidak masalah, tapi tidak harus kemudian ambisius. Apalagi kemudian terpatok pada pikiran-pikiran idealisme kita sendiri yang rumit. Kadang-kadang kan kita begitu. Pak, saya setelah belajar filsafat lama, saya putuskan saya seorang eksistensialis misalnya. Terus opo-opo dilihatnya secara eksistensial, kamu repot sendiri. Nanti ngangkring, wah sekarang makan di angkringan tidak apa-apa, tapi ini angkringan eksistensial. Oh, nanti ada apa-apa, ini eksistensial. Itu ya kamu ribet sendiri, karena kamu terlanjur tadi bikin rumit bahwa saya ini, saya itu. Itu sama kalian kan sama teman-temanmu sudah terlanjur memperkenalkan diri, saya itu meskipun kayak gini gayanya, tapi saya soleh loh. Oh itu. Ayo kamu pontang-panting sendiri itu, nanti mau katanya anak soleh, ini sudah mau asar zuhur belum, oh iya ya maaf lupa aja, kamu ribet sendiri, salahmu sendiri, kamu mengkategori dirimu dengan satu konsep tadi. Jadi meluaslah seluas-luasnya tanpa harus bikin rumit dirimu sendiri, biar hidupmu lebih nyaman. Padukan jiwamu dengan keluasan. Jadi mari kita sadari, sepinter apapun kita, sepandai apapun kita, masih banyak hal yang belum kita paham. Mari kita jangan egois, mari kita merasakan diri kita sebagai bagian dari satu sistem besar. Jadi hidup ini jangan menganggap dirimu satu-satunya yang penting. Setiap entitas punya nilainya sendiri. Jangan dikira kalau kamu jahat atau jelek, efeknya ke dirimu saja. Lingkunganmu juga kena. Kalau kamu baik juga begitu. Ini namanya kesadaran yang meluas. Kalau kamu jahat, itu kamu tidak bisa egois bilang, biar saja Pak, jahat-jahat saya kok. Nggak akan ada yang kamu begitu. Cerewet-cerewet saya ngapain? Loh enggak, kalau kamu jahat, kalau kamu jelek, nanti semua yang berkaitan denganmu kena. Kamu anaknya siapa sih kok jahat banget loh? Orang tuamu kena. Kamu kakaknya siapa? Adiknya siapa? Kamu kok cerewet banget? Saudaramu kena. Daerahmu kena. Kamu anak mana sih? Kan no daerahmu. Nanti kalau kamu ke luar negeri, kelakuanmu ngisin-ngisin, kamu orang negara mana sih? Negaramu kena. Jadi jangan dikira kamu itu sendirian. Kesadaranmu perluaslah. Jangan hanya mikir egomu sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, sadari ini. Wah itu saya mau sih agak nakal-nakal dikit itu, tapi nanti orang tuaku bagaimana, teman-temanku bagaimana, orang kampungku bagaimana, nanti kalau ada apa-apa kena semua. Terus kamu mulai lebih hati-hati, lebih taktis melakukan sesuatu. Saya pingin sih ketat dengan idealismeku, tapi kalau nanti saya seketat itu, nanti efeknya mungkin ke teman-teman, ke saudara-saudara. Jadi ini padukan jiwamu dengan keluasan. Kemudian ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Terima kenyataan apa adanya, jangan memaksakan kehendak. Mengalir saja, fleksibel. Kemudian jangan beri ruang bagi pandangan pribadi. Pandangan pribadi itu maksudnya jangan hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah segala sesuatu secara lebih objektif. Perspektif kita tidak selamanya benar. Kalau kita bisa 1, 2, 3, 4 ini, maka dunia akan tertib. Berpikir yang tidak terlalu bikin rumit,
jiwa yang luas, tidak egois, menerima kenyataan apa adanya, tidak memaksakan kehendak, dan objektif. Tidak hanya mikir kepentingan sendiri. Dunia ini maka akan tertib. Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini. Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja. Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu, dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah, ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya, kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini, tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimat ini perlu dipikir agak panjang. Hidupmu ada batasnya, tapi pengetahuan tidak ada batasnya. Kalau engkau menggunakan apa yang terbatas untuk mengejar apa yang tidak terbatas, hidupmu dalam bahaya. Ini berhubungan dengan diri kita yang kadang ambisius. Pingin ngerti segalanya, pingin bisa apa saja. Pak, ini rasanya kok sekarang penting, Pak. Saya pingin bisa itu, dikejar. Pak, ini kan saya dikejar. Jadi pingin tahu semuanya, pingin ngerti segalanya. Dan kita merasa tidak pernah cukup, pokoknya harus semuanya diraih. Ini yang kadang kita menyebutnya ambisius. Kata Zhangxi, kalau hidup kita yang terbatas, kita gunakan untuk mengejar yang terbatas, wah, hidup kita terancam, bahaya ini. Maksudnya kita tidak akan bisa bahagia. Hidup kita itu, waktu kita terbatas, energi kita terbatas, umur kita terbatas.
Sementara pengetahuan tidak memiliki batas. Kalau kita ambisius, ingin bisa segalanya, mengerti segalanya, ya siap-siap hidup kita akan terancam tidak bahagia. Bukan berarti kemudian, oh kalau begitu berarti saya tidak usah banyak belajar. Itu kadang-kadang kita kalau ada narasi begini kita memahaminya ekstrim begitu. Tidak begitu. Jadi tidak salah sih kita mencari ilmu, nambah wawasan, tapi jangan kehilangan keseimbangan hidup. Hidup ini multidimensi, pengetahuan salah satunya. Kalau hanya pengetahuan ingin kita kumpulkan terus, lalu kapan kita menjalankannya? Kapan kita menemukan kemuliaan hidup dengan menghidupkan ilmu? Kalau ambisi kita hanya mengumpulkan. Yang kedua, ayo belajar secara alami saja, sesuai kebutuhan, bukan secara obsesif. Yo wajarnya saya sarjana filsafat, ya belajar filsafat. Tidak apa-apa saya terima, urusan kimia saya tidak paham, urusan matematika saya agak setengah-setengah urusan. Cuma saya banyak ngertinya sih di filsafat. Ini namanya kesadaran. Jadi kesadaran tentang keterbatasan hidup, bahwa kita ini tidak tak terbatas. Ini yang kalau menurut Imam Ghazali kan istilahnya pengetahuan itu harus pas saja, tengah-tengah. Istilah beliau namanya hikmah. Jadi cari pengetahuan yang hikmah. Kalau sekedar pengetahuan banyak, apalagi sekarang kalian buka situs buku apa saja akan bisa. Tapi kan pilihlah yang penting, yang berguna, yang benar, yang baik. Ini yang disebut hikmah. Jadi jangan berambisi, Pak kan saya harus ngerti juga, ini yang penting. Yang tidak penting kan harus saya ngerti juga, Pak. Yang ini, yo habis hidupmu, waktumu, energimu. Jadi pilih yang memang relevan, cocok, sesuai, berguna, maslahat. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang ternyata tidak terlalu penting. Waktu kita terbatas, energi terbatas, umur kita juga terbatas. Bahkan diri kita terbatas. Ini kalimat beliau selanjutnya yang untuk menegaskan itu. Seekor katak di sumur tidak dapat membahas samudra, sebab dia terbatasi oleh ukuran sumur. Serangga musim panas tidak bisa membahas es, karena dia hanya tahu musimnya, wong dia hidupnya di musim panas. Pikiran ilmuwan yang sempit tidak dapat membahas tahu, sebab dia terbatasi oleh teori-teorinya. Sekarang engkau telah keluar dari lembahmu dan melihat lautan luas. Engkau mengenal kelemahanmu, sekarang saatnya membahas prinsip-prinsip besar bersamamu. Jadi maksudnya apa? Mari kita sadari batas kita. Kemudian kalau sudah itu, ya kita lebih terbuka untuk memperluas batas kita pelan-pelan, tidak masalah. Tapi tetap kita sadari kita itu ada batas. Pemahaman kita itu kan terbatasi oleh pengalaman kita, pengetahuan kita. Nggak usah kaget misalnya di YouTube, Pak, yo kalau tokoh ini kok bilangnya begini, tokoh itu bilangnya begitu. Masing-masing tokoh ini menjelaskan sesuai pengalaman mereka, sesuai guru yang mereka percaya, sesuai buku yang mereka baca. Yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda, guru yang berbeda, buku yang berbeda. Dan itu alami saja. Kita yang sering tidak terima, kita cocok dengan tokoh ini sih, kalau tokoh ini enggak. Terus kita menerima yang ini, menolak yang itu, menggugat yang ini, kemudian memuji yang itu. Kita lupa bahwa masing-masing punya sejarahnya sendiri sehingga jadi begitu. Jadi ini makanya jangan disalahkan serangga musim panas ndak ngerti es, ya karena dia memang ndak pernah ngalami es. Jadi kita juga begitu. Kalau ada yang bilang, alah Pak Faiz itu apa kok filsafat. Lah saya ngertinya filsafat.
Nanti kalau disuruh pakai sudut pandang kimia malah kacau. Kalau disuruh pakai sudut pandang matematika malah tolah-toleh nanti saya. Jadi ya memang ngertinya saya filsafat. Jadi wajar saja gitu. Nanti orang lain punya perspektif berbeda. Jadi yang penting apa? Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka. Terbuka itu ini loh Pak, sampean kan ngertinya filsafat. Kalau dari sisi ilmu psikologi itu begini loh Pak. Oh kalau dari sisi ilmu biologi itu begini loh Pak. Ini kita terbuka menerima masukan. Jadi ini sikap mental ideal menghadapi pengetahuan tadi. Karena isinya pengetahuan itu kan bagian yang nanti kita kuasai tadi. Kita cari yang penting, yang berguna, biar waktu kita tidak habis. Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan. Lanjutkan. Nah, ini juga untuk menyadarkan kita. Manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka. Namun mereka tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang ada di luar lingkup tersebut. Dalam hidup ini kadang-kadang kita menganggap yang penting itu hanya yang kita ketahui saja. Padahal hidup ini kompleks dan banyak hal yang tidak kita ketahui itu juga pengaruhnya besar untuk hidup kita. Ini kadang-kadang yang manusia itu mengabaikan apa yang di luar jangkauannya. Seolah-olah yang di luar jangkauannya itu tidak penting. Ngaji ini misalnya, kalau teman-teman saya suruh coba sebutkan 5 hal yang paling penting dalam ngaji ini. Mungkin sampai nyebut filsafatnya, sayanya, takmirnya, mungkin jamaahnya. Kalian lupa misalnya tukang yang bangun masjid ini. Itu kan ya ada, ya penting juga. Kalau tidak ada tukangnya masjidnya tidak ada. Listriknya itu mungkin kalian lupakan. Pabrik laptop kalian lupakan. Kalau tidak ada pabrik laptop, tidak ada laptop ini. Laptopnya tidak ada, ngajinya tidak maksimal. Kalian dengarkan suara saya saja ngantukmu double. Tidak ada slide-nya. Lah itu kalian anggap tidak penting, tapi ini penting. Lalu kadang-kadang kalian tidak nganggap. Kadang-kadang kalian kan ngamuk, misalnya ada supir-supir truk yang muat apa itu kok ya-yaan ya. Ini kalian merasa tidak butuh sama sekali dengan itu. Padahal mungkin dialah yang ngangkuti sembako yang tiap hari kalian makan. Dialah nanti yang bawa LPG dan lain sebagainya. Yang kalian pakai tiap hari, yang kalian ngantri. Baru ketika sekarang harus ngantri, kalian baru sadar ternyata penting ya truknya LPG itu kamu harus nunggu. Kemarin tidak kamu anggap sama sekali. Nah, ini jadi kita itu sering menganggap penting apa yang kita ketahui. Kita lupa ada banyak hal yang luput dari pengetahuan kita dan itu juga penting. Maka jangan dikira hal penting itu hanya yang kalian anggap penting saja. Ada banyak hal lain yang luput dari jangkauanmu yang kadang kau anggap tidak penting. Tuh, kuasanya Tuhan ya, itu justru dari situ hidup ini bisa tetap berjalan. Tanpa itu semua sekompleks itu, dunia ini tidak seperti ini. Bayangkan kalau dunia ini berputar sejauh yang kita tahu dan kita anggap penting saja, itu mesti kacau sudah. Untungnya meskipun tidak muncul sama sekali di kepala kita, tetap berjalan juga. Jadi tidak pernah terbayangkan oleh kita, padahal itu penting, dan itu tetap juga berjalan. Sampai termasuk mungkin binatang-binatang paling kecil, apa yang itu mungkin secara tidak langsung ada efeknya. Ya bahkan termasuk binatang-binatang pengurai yang ada di kamar mandimu itu kan kamu tidak pernah jadi hitunganmu. Bayangkan kalau dia tidak berfungsi, wow itu WC-mu tidak ada 1 bulan penuh, itu kan ya mengacaukan ritme hidupmu. Tapi selama ini itu tidak jadi bahan pertimbanganmu. Mari kita sadari ini. Jadi manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka, namun tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang di luar lingkup tersebut.
Nih, kita sering tertipu oleh ilusi pengetahuan kita yang terbatas. Kita lanjutkan. Ini menarik ilustrasi beliau. Tadi sudah ada ilustrasi bayi, ada ilustrasi cermin, sekarang ilustrasi kapal. Ketika seseorang menyeberangi sungai dan sebuah sampan kosong menabrak perahunya, bahkan meskipun dia seorang pemarah, dia tidak akan marah. Tapi kalau dia melihat ada orang di atas sampan itu, dia baru akan marah, meneriaki orang itu agar minggir. Kalau tidak terdengar teriakannya, dia akan berteriak lagi dan lagi, lalu maki-maki. Semua itu terjadi karena ada orang di atas sampan. Kalau engkau dapat mengosongkan kapalmu, menyeberangi sungai dunia, tidak seorang pun akan menentangmu. Tidak seorang pun akan menyakitimu. Kita bayangkan ya, satu ketika kita naik perahu atau naik kapal, tiba-tiba ada perahu lain mendekat, nyenggol kapalmu. Itu begitu kamu lihat perahu yang mendekat tadi kosong, kamu yang tadinya mau ngamuk kan tidak jadi ngamuk. Oh ya, perahu ini kosong, mungkin kena angin ya sampai ke sini. Hal yang sama terjadi begitu kamu lihat di atas perahu itu ada orang, mesti kamu akan misu-misu sudah. Ya kan, dasar, ndak hati-hati, ndak ngerti bahwa matanya ditaruh di mana gitu. Kamu akan begitu. Jadi ini satu narasi tentang sesuatu yang terjadi secara alami dan hubungannya dengan ego. Kalau tiba-tiba ada hujan deras, kemudian kita basah kuyup, kan kita ndak marah sama hujan. Tapi kalau temenmu bawa ember terus kamu digebyur dari belakang, basahnya sama, tapi kan kamu ngamuk. Kenapa begitu? Karena ada orangnya. Orang itu simbol ego. Jadi karena ada orang di situ, ego itu kan cenderung aku yang merasa penting, merasa perlu dihormati, merasa perlu diakui kehadirannya. Sehingga ketika ada orang lain, kita tuntut dia untuk mengakui pentingnya kita, menghormati kita, dan lain sebagainya. Itu ego. Gimana caranya meskipun di kapal itu ada orang, kita tidak marah-marah, ego kita yang kita turunkan. Meskipun teman kita yang gebyur air, dan kita bisa tidak marah, ego kita yang kita turunkan. Mari kita anggap peristiwa-peristiwa orang naik kapal minggir nyenggol kita atau orang gebyur kita itu sebagian dari fenomena momen biasa saja. Dia jadi sesuatu yang menyakiti kita ketika ego kita yang muncul. Wah, dia ingin nantang saya ini mesti. Wah, dia ingin menyakitiku ini mesti. Wah, dia meremehkanku ini mesti. Pernyataan-pernyataan ini dalam diri kita, itulah yang membuat kita meledak. Itu yang tadi saya sebut cara baca kita, cara memahami kita. Bisa enggak misalnya ada kapal kita kesenggol tapi seperti hujan tadi. Oh ya biasa sih, mungkin dia enggak terlalu pinter nyetirnya atau kepleset tadi khilaf sebentar, enggak apa-apa lah. Tanpa harus melibatkan, menegaskan ego kita. Kalau kita bisa mulai ngomong ego, kalau bahasa saya tadi mengambil jarak, mengendalikan ego, hidup kita mungkin lebih nyaman. Jadi kalau ada orang nyenggol kita, itu justru kita, jangan-jangan memang ada yang salah di saya. Apa sih kurang saya? Apa sih yang harus saya perbaiki lagi? Itu jadi tidak mengedepankan ego. Biasanya kalau mengedepankan ego, kita pinginnya bales saja. Saya disakiti ini berarti harus balas menyakiti. Padahal mungkin orangnya tidak sengaja. Itu banyak terjadi kan belakangan. Ketidaksengajaan yang jadi masalah besar. Mobilnya disalip terus tidak terima. Kan sekarang banyak gitu. Terus wah sampai ngangkat pistol segala. Terus urusan polisi. Terus minta maaf. Terus wah rame. Kenapa bisa begitu? Ego. Jadi cara kita memvaluasi diri kita. Itu kadang-kadang
tidak proporsional. Kalau ingin hidup ringan, tidak mudah tersinggung, mari kita rendahkan level ego kita. Nah, ini ada satu ilustrasi menarik. Kata Zhangzi, kebahagiaan itu tidak terletak dalam kebahagiaan itu terletak dalam tidak adanya upaya mencari kebahagiaan. Ini sebenarnya sederhana sih, selama orang itu masih mengejar kebahagiaan, ya dia tidak akan bahagia. Dan namanya saja mengejar. Caranya untuk bahagia apa? Ya jangan dikejar, dinikmati saja. Diterima saja situasi dan kondisi saat ini. Tapi kan kadang-kadang rasanya pahit, Pak. Level bahagiamu luar biasa kalau dalam kepahitan pun kamu bisa nyaman. Masih bisa bahagia. Ya nanti ini sebenarnya lagi-lagi ada hubungannya dengan ego. Jadi kemampuan kita mengontrol aku, diri kita sendiri. Ini lanjutannya ego tadi ya. Beliau menarasikan begini, misalnya kita gegeran dengan orang, betapa absurdnya kalau kita itu bertengkar dengan orang lain, rebutan kebenaran. Misalnya kata Zhangzi, kamu dan saya bertengkar. Jika kamu mukul saya, apa itu berarti kamu benar dan saya salah? Jika saya yang memukul kamu, apa itu berarti saya benar dan kamu yang salah? Apakah salah satu di antara kita benar dan yang lain salah? Ataukah kita berdua benar atau kita berdua salah? Jika kamu dan saya tidak tahu jawabannya, orang lain pasti lebih bingung. Siapa terus yang harus memutuskan yang benar? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan kamu untuk memutuskan? Tapi jika dia sudah setuju dengan kamu, bagaimana dia bisa memutuskan dengan adil? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan saya? Bagaimana dia juga bisa memutuskan dengan adil? Haruskah kita minta orang yang tidak setuju dengan kita berdua? Tapi jika dia sudah tidak setuju dengan kita berdua, bagaimana dia bisa memutuskan? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan kita berdua? Tapi jika dia sudah setuju dengan kita berdua, bagaimana juga dia memutuskan? Jelasnya, baik kamu, saya, maupun orang lain tidak bisa tahu jawabannya. Haruskah kita menunggu orang lain lagi? Kata dia. Ini cara dia menarasikan betapa absurdnya kita yang bertarung memperebutkan kebenaran. Jadi masing-masing mengklaim benar. Yo aku dong yang benar, yang sana yo aku dong yang benar. Terus gimana? Salah satu benar, wong yo kita sama-sama ndak ngakui. Apa kita sama-sama benar? Ndak mungkin. Sama-sama salah juga sulit diterima. Nyari orang lain, orang yang kayak gimana? Yang setuju saya, ya mesti ndak adil dia. Yang setuju kamu ndak adil. Yang setuju kita berdua, ya ndak menilai nanti namanya. Yang ndak setuju kita berdua, ya sama saja. Nyari orang lain lagi, ya tambah capek kita. Ini absurdnya bertengkar. Jadi kita kadang-kadang muter di situ, bertengkar. Baik, terakhir, ini satu quotes panjang, ini tidak mungkin saya jelaskan, teman-teman nanti direnungi di kamarnya masing-masing. Ini ada 24 hal yang mungkin jadi bahan puasa kita. Pangkat, kekayaan, keunggulan, prestis, ketenaran, dan keuntungan. Ini 6 hal yang membangkitkan keinginan, membuat kita menginginkan sesuatu. Lanjut, penampilan, tindakan, kecantikan seksual, koherensi konseptual, energi emosional, dan ambisi. Itu hal-hal yang menjerat pikiran. Kemudian ketidaksukaan, keinginan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Itu yang mengikat keutamaan. Kemudian menghindar, mendekati, menerima, memberi, memahami,
dan kemampuan. Itu yang menghalangi jalan. Akhirnya kita tidak berjalan. Ini 24 hal yang harusnya tidak mengganggu pikiran kita. Kalau masih mengganggu pikiran kita, ya pada akhirnya kita tidak, kalau versi Taoisme berarti kita tidak dalam perjalanan menuju Tao. Jadi kita tidak ada on the right track menuju kesejatian hidup. Hal-hal ini harus jadi pertimbangan kita untuk kita ambil jarak, biar kita bisa fokus. Saat kita terfokus, pikiran kita tenang dan jernih. Kalau kita tenang dan jernih, bisa kosong. Kalau kosong, pikiran mampu tidak melakukan apapun, namun tidak membiarkan apapun terbengkalai. Jadi tidak melakukan apapun itu maksudnya tidak memaksakan yang tidak seharusnya, tapi menjalani hidup secara alami saja. Ya diurusi, tapi tidak secara ambisius dan memaksa. Sesuai dengan ritme alamiah kehidupan. Jadi inilah caranya yang dipuasai dalam puasa pikiran. Bukan berarti terus tidak boleh Pak, tidak boleh mencari keunggulan Pak, kekayaan, ketenaran, boleh. Tapi tidak boleh melekat di kita. Harus berjarak, kemudian tidak terikat sama sekali, sehingga tetap dia hanya pendukung perjalanan kita menuju yang lebih sejati. Jadi raihlah 24 hal itu, tapi jangan terikat. Berjuang memperolehnya, tapi jangan tergantung. Jadikan itu semua pendukung. Jangan sampai hanya jadi distraksi yang mengalihkan perhatian kita dari rute utama hidup ini, yaitu perjalanan menuju Tao. Kalau versinya Taoisme. Baik ya teman-teman, ini saya kira itu dululah. Paling tidak teman-teman malam hari ini bisa menangkap maksudnya puasa pikiran. Bagaimana kita bisa sepenuhnya mengendalikan hati dan pikiran kita sehingga kita masih selalu ada di jalur yang benar, hidup secara harmonis meskipun tetap terarah ke yang lebih hakiki. Nah, semoga nanti di bulan puasa kita pelan-pelan bisa melakukan puasa pikiran ini biar penyakit insecure dan overthinkingnya bisa terobati. Baik, saya kira itu. Ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3. Optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan kuat kita, yang kedua jangan melampaui batas, berlebihan atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud saya bisa Pak, oke tidak apa-apa.
Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat 3 jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau ndak ujuk-ujuk, wah saya pengen istiqomah Pak, ndak, ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti takholli, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat, seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Pak, apa ndak bisa Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah baru iqomah. Ini mirip seperti tahalli. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menegakkan kebenaran itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini 3 proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomai kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya pingin istiqomah Pak, sekarang langsung tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Nah, jangan sampai kita mengistiqomai keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Daqqaq. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari 2 tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id Al-Khodimi. Ini agak mirip sebenarnya, tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama, kata Ibnu Qayyim, itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak, apa kalau orang Jawa punya istilah, esok tempe sore dele. Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Tidak
Tidak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya, tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan, dia keras sekali. Wah, itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah, ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya yang normal ya, yang tadi mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap. Teguh dalam sikap. Jadi sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir, istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat dikuati, terus istiqomai, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat Pak, bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar, niatnya hidup terus. Ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan, Pak, saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu, jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus, Pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja. Ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khudrimi. Yang pertama istiqomah dalam perkataan. Istilahnya istiqomatul lisan ala dzikri wassana. Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir, memuji Allah. Nah, pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wassana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil bawa tasbih besar kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi, tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah. Berzikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat, kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya. Atau tanggal lahirnya. Oke ya. Baik. Nah, ini jenis pertama. Oke. Jenis kedua, istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa, kata Syekh Abu Sa'id, itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala ta'ah wal haya. Yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita.
Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di Sufin makomnya namanya makom muraqabah, merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus-menerus. Nah, ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatur ruh. Istiqomatur ruh ala siddiq was sofa. Ini roh yang senantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian, menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang, dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatur ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing. Oke, baik, ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam. Nah, ini membangun keistiqomahan. Kalau ini latihannya ya. Yang pertama ada pembiasaan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada tipsnya, strateginya. Untuk bisa istiqomah kita perlu membiasakan yang pertama penguasaan diri. Ini tidak gampang sebenarnya menguasai diri. Kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, kita sulit mengontrol ambisi, kita sulit mengontrol keinginan. Itu berarti kita tidak mampu menguasai diri. Perintah kita pada diri kita tidak ampuh. Itu menunjukkan kita tidak menguasai diri. Wahai diriku, mbok ya kamu itu rajin ngaji. Kok tidak ampuh? Itu berarti kita belum menguasai diri. Wahai diriku, mbok kamu itu jadi orang baik kayak yang di TV-TV itu loh misalnya. Kok tidak jalan? Berarti kita belum menguasai diri. Berarti menyuruh istiqomah pun tidak akan dituruti oleh diri kita. Maka ayo latihan menguasai diri. Jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan. Yang kedua sabar. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau tidak sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Mari kita istiqomahi. Syaratnya istiqomah itu sabar. Diulang-ulang sampai mencapai keutuhannya. Yang ketiga, orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai. Kalau tidak berani mulai, apa yang mau diistiqomahi? Mulai saja tidak berani. Yang keempat, tidak menunda. Mungkin ini penyakit kita ya kadang-kadang.
Tahu sih ini penting, ini baik. Nanti dulu lah Pak. Nanti loh Pak setelah UAS ini loh Pak saya mau istiqomah. Nanti UAS-nya datang, selesai UAS sebentar lah Pak, liburan dulu. Masa ya langsungan begitu. Ya kan ada jedanya sebentar lah. Nanti liburannya habis, ini ada tugas lagi ya Pak, saya harus sibuk ini lagi. Nanti lah Pak kalau tugasnya selesai. Terus bulan puasa, wah sudah puasa ya Pak, ya, nanti lah ini puasa-puasa kan berat Pak, nambah-nambah amal puasa saja sudah berat. Nanti Idul Fitri juga begitu, wah ini masih syukuran Pak, Idul Fitri, masa ndak toleran Pak, yo nanti lah Pak. Jadi ndak mulai-mulai kamu cari alasan terus, menunda-nunda, ndak jadi istiqomah. Alasan itu yo bisa saja kok dicari. Kalau kamu memang tidak mau. Kalau kamu memang mau, bisa juga cari alasannya. Maka kalau bisa ya jangan ditunda. Yang kelima, optimis. Optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istiqomah. Kalau kamu pesimis, tidak ada gunanya. Terus rencanakan. Untuk merencanakan, yang pertama kamu harus tahu ilmunya. Belajar. Jangan ngawur merencanakannya. Saya mau mengistiqomai ini, mengistiqomai itu, ya harus tahu ilmunya, apa yang harus diistiqomai. Yang kedua, dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita. Jangan membaca cerita-ceritanya para sufi. Syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rakaat misalnya. Wah saya pengen kayak gini Pak Ais. Tidak mungkin lah, itu prek sudah kalau kalian. Yang realistis saja lah, levelmu lah, levelmu. Mengistiqomai yang mungkin saja. Terus percaya diri bahwa kamu mampu, ini penting. Kalau kamu tidak pede, tidak jalan. Bikin schedule. Bikin reminder, pengingat. Sekarang banyak fasilitas pengingat. Mungkin HP-mu, mungkin arlojimu, mungkin temanmu, dan lain sebagainya. Reminders. Ini untuk merencanakan. Kalau sudah, ada beberapa tips yang penting. Yang pertama apa? Gunakan motivational tool. Apa saja yang membuatmu lebih mudah mengistiqomai sesuatu. Pak, saya tertolong dengan HP ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toksik. Nah, misalnya ini ayo sediakan kalau gitu. Jadi alat-alat pendukungnya. Mungkin butuh tempat kos yang tenang, mungkin butuh warung yang murah, mungkin butuh apa? Cari yang mendukung. Yang kedua, self reward. Boleh kamu memberi imbalan dirimu. Kalau sukses istiqomah. Alhamdulillah Pak, 1 bulan ini saya bisa mengistiqomai setiap hari ngaji 1 juz. Sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya. Misalnya ini self reward namanya. Boleh kalian menghadiahi dirimu. Nggak usah nunggu dihadiahi orang, nggak mungkin lah. Hadiahi dirimu sendiri. Wong kamu ulang tahun aja ya ndak ada yang mengucapkan. Wis hadiahi dirimu sendiri saja. Alhamdulillah saya sukses ini. Rewardnya adalah ini untuk dirimu. Syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomah. Terus strategi lagi, lanjutkan meskipun kadang khilaf. Rencananya sih 1 bulan ini ngaji 1 juz setiap hari. Kok ya bolong hari ini? Tidak apa-apa. Bolong sekali tidak apa-apa. Lanjutkan lagi. Tapi jangan dibiasakan. Oh bolong tidak apa-apa ya Pak. Besok bolong lagi. Tidak begitu. Jadi itu karena khilaf saja. Lupa atau kepepet. Ada acara atau apa. Tetap lanjutkan istiqomah. Jangan putus asa gara-gara itu. Wah berarti gugur saya Pak. Gugur tidak usah dilanjut. Tidak begitu. Lanjutkan, dimulai dari awal lagi tidak apa-apa. Kemudian boleh mencari recharge moment. Ya hidup ini tidak harus serius terus, ada istirahatnya.
Imbangi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan hobi, dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jangan sepenuh waktumu isinya istiqomah semua, yo. Puyeng kamu, bisa KO kamu ya. Nah, yo nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada. Yo saya sering mengkritiki HP, bukan berarti HP-mu kamu buang, saya pokoknya ngaji dok, ya ndak begitu. Sekali-sekali ditengok, tapi jangan mabuk HP. Jadi ini namanya recharge moment, penyegaran. Jadi ada dalilnya. Singkirkan pikiran buruk, hindari pengaruh buruk. Ini penting untuk membangun keistiqomahan. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomahi banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Yo, kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah, kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, yo mungkin kamu bosan ngaji ini tadi, misalnya kamu bosan mungkin karena kamu lihat materinya. Bosan Pak materinya gitu terus, yo sekali-sekali jangan lihat materinya, lihat temenmu yang hadir di sebelah-sebelahmu, itu mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya, atau lihat takmirnya, atau lihat apanya, itu kan bisa penyegaran, kamu tidak bosan lagi. Kamu nonton sini terus kan bosan, yo sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosen Pak, ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya, ya salahmu sendiri, kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai, meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya, olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa. Ya jangan serius terus. Untuk mengurangi bosan, enak kalau ada teman yang bisa berbagi, mungkin minatnya sama, yang diistiqomai sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1, yang ikut ngaji 1 sama saya saja, itu mungkin dia kalau sudah bosen mungkin dia tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak, saling curhat, saling ngomong. Kamu bosen ya? Iya saya bosen. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosen kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomai hal-hal positif agama ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Ini contoh doa ya. Ini doanya aulia, dulu pernah kita bahas, Syekh Hasan Al-Basri. Ini doa dari beliau meminta istiqomah. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka berilah kami rezeki dalam bentuk istiqomah. Nah, ini kalau wali ya yang diminta ini. Kalau kalian kan minta nilai, minta kaya, minta jodoh. Kalau ulama mintanya istiqomah.
Karena beliau tahu pentingnya istiqomah. Maka meminta istiqomah. Lanjut, saya loncati ya. Ini ada contoh ilustrasi hadis tadi loh. Bahwa hidup ini jangan kaku terus. Ada momen-momen kita yo istirahat. Ini hadis ini ada. Ini boleh dicari di Sahih Muslim. Cerita seorang sahabat namanya Hamdullah. Hamdullah ini serius ingin menjalankan agama. Cuma beliau ini mengeluh begini. Satu ketika beliau mendengarkan Rasulullah ceramah, cerita tentang surga, neraka. Wah, itu waktu pengajian itu saya harus serius menjalankan agama. Tapi begitu pulang ke rumah, asik dengan anak, dengan istri, tekad yang luar biasa tadi agak kendur. Dalam keasikan hidup normal. Tidak di masjid. Nah, ini menggelisahkan bagi Hamdullah. Terus dia mengadu. Pertama dia ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya kok merasa begini ya. Padahal pengen serius loh. Tapi kok ya begitu ketemu anak istri. Kalau kalian mungkin begitu ketemu temen nanti pulang ke kos-kosan, ya kumat lagi aslinya. Nah, mengadu kata Abu Bakar, loh iya saya juga kok begitu ya. Ayo kita tanya saja pada Rasulullah. Nah, begitu tanya pada Rasulullah, jawabannya Rasulullah, wahai Hamdullah, itu yang saya kasih tanda kuning itu saatan. Saatan itu segala sesuatu ada waktunya. Tidak apa-apa, kalau waktunya santai ya santai saja. Waktunya main game ya main game saja. Tapi waktunya mengistiqomai amal baik tadi ya jalankan yang serius. Jangan serius terus. Kalau serius terus ya itu seperti hadis au kama qol yang di paling bawah itu. Rawihul quluba sa'atan ba'da sa'atin. Fa innal quluba idza kallat amiyat. Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat. Jadi ya serius terus istirahat, ya serius terus istirahat. Kenapa begitu? Fa innal quluba, karena sesungguhnya hati itu idza kallat amiyat. Kalau sudah lelah dia buta. Hati itu kalau sudah lelah sampai puncak kejenuhan, puncak kebosanan, itu kan tidak jernih lagi. Maka ayo yo serius, tapi nanti ada istirahatnya, ada mainnya sebentar, rekreasinya sebentar, tidak masalah. Ya seperti istilah kalian hari ini tuh loh, kalau ada orang sudah tidak karu-karuan kan kita menyebutnya, oh kamu kurang piknik. Nah, kenapa kurang piknik? Kamu terlalu serius selama ini. Ayo sekali-sekali piknik. Baik, ini contoh tadi ya, bahwa memang perlu me time, perlu waktu tertentu untuk kita menikmati hidup ini biar kita juga bisa bersyukur. Nah, kalau diringkas ini, jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua, stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga, do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomah. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah kan ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimis lah. Dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses. Dalam jangka waktu tertentu. Oke. Nah, ada booster, ada blocker.
Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada bloker. Bloker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi bloker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, yo sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya, jadi terus overthinking. Mikirnya dalam sekali Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho Pak kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan. Ingat-ingat, kalau bisa, mari mengistiqomahi perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Banyak orang yang bukan salah kita mengistiqomahi kebaikan itu, tapi hidup ini idealnya kan tambah baik, tambah baik. Kalau kemarin bisanya puasa hari Senin saja, ini kan kebaikan. Besok saya bisa Senin dan Kamis. Ini namanya perbaikan. Yang seperti ini jangan dituding, wah kamu ndak istiqomah. Kalau Senin ya Senin saja terus. Ndak. Jadi istiqomah itu ya mengistiqomahi perbaikan, tidak sekedar kebaikan. Lanjutkan, istiqomahkan perbaikan diri yang terus-menerus. Kemudian istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Tidak sekedar mengulang, tapi ada habituasi, menumbuhkan habit karakter. Sehingga mengakar mendalam dalam dirimu. Berarti apa? Laksanakan secara serius mendalam. Sehingga jadi karakter. Jangan dangkal saja, iseng saja, tidak serius. Itu mungkin kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya cuma mengulang saja. Repetisi. Dan revaluasi. Belajar terus dinilai terus perbuatanmu. Apa memang pas begitu? Jangan-jangan yang kemarin sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ada yang lebih utama, lebih baik. Ini namanya revaluasi. Jadi istiqomah itu habituasi dan revaluasi, tidak sekedar repetisi. Nah, terakhir saya tutup dengan cerita. Ini cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pengantar untuk minggu depan. Hubungannya istiqomah dengan karomah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini bicara di depan murid-muridnya, wahai murid-muridku, Jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku.
kan luar biasa. Kalau teman-teman membaca kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan karomah-karomahnya banyak sekali. Nah, beliau bilang seperti ini, terus murid-muridnya penasaran. Ini berita ini menyebar kemana-mana, semua orang ingin tahu. Maka Jumatannya jadi rame sekali. Jumat itu banyak orang datang ke masjid. Nah, terus ya seperti biasa ritual-ritual ibadah Jumat, Syekh Abdul Qadir setelah Jumatan selesai beliau naik mimbar. Kemudian tanya pada hadirin sholat Jumat. Beliau tanya, apakah kalian sudah melihat karomahku? Ya mereka belum lihat apa-apa. Tiba-tiba ditanya, ya mereka bilang, loh kami tidak melihat apapun. Ya biasa saja, ini kita masih baru selesai sholat Jumat. Terus beliau berkata, sekarang aku ingin bertanya pada kalian, tolong jawab dengan jujur. Apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu? Ya, mereka menjawab tidak pernah. Pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa Ramadan? Tidak, jawab mereka. Pernahkah melihatku berbohong? Pernahkah kalian melihatku mengambil haknya orang lain? Pernahkah kalian melihatku bergunjing? Mereka juga menjawabnya tidak. Apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang Rasulullah kerjakan? Tidak. Apakah khutbahku berbeda dengan khutbahnya Rasulullah? Tidak. Terus diakhiri oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah sesungguhnya karomah terbesarku, yaitu istiqomah. Makanya istiqomah itu khairun min alfi karomah. Mungkin yang saya sampaikan malam hari ini sebagian besar teman-teman sudah tahu. Sejak dulu bahkan tahunya. Yang belum itu prakteknya. Ya, maka yuk setelah ini, yuk pelan-pelan, bertahap, diawali dari yang paling mudah, yang paling mungkin kita jangkau. Kemudian juga seperti dawuhnya Rasulullah tadi, saatan. Jangan ambisius. Pelan-pelan dan semoga tambah lama tambah baik, tambah baik.